Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan ajaran dan nilai Islam dalam bidang ekonomi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nikma Gidatul Iza dengan NIM 205090800111108 kelas I1F dengan dosen pengampu Pak Suki Hesbi. Yang saya jelaskan ada pengertian ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan metodologi ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Menurut MM Metwali menyatakan bahwa ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' atau kesepakatan ulama, dan Qiyas atau analogi. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama, sedangkan Ijma' dan Qiyas merupakan pelengkap untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat Muslim, sehingga setiap aktivitas manusia, termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi, pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid mengenai keimanan, yang kedua adil atau adil, yang ketiga nubuah, kenabian, yang menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Yang keempat ada khilafah atau pemerintahan. Yang kelima ada ma'at atau hasil. Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraisy Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam juga dapat mengenai segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau suatu kelompok saja. Keyakinan tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Nah, dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen bernegosiasi dengan pihak lain. Prinsip keadilan, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzolimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Implikasi dari prinsip ini ada pemenuhan kebutuhan pokok manusia, lalu sumber pendapatan yang halal dan thoyyib, kemudian distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas. Implikasi dari prinsip keadilan, hukum harus diterapkan secara merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan asal keturunan maupun tingkat kebudayaan. Tidak ada kelompok, golongan, etnis, suku, maupun komunitas apapun yang dipandang lebih tinggi. Prinsip khilafah adalah persaudaraan universal. Yang kedua, sumber daya adalah amanah. Yang ketiga, gaya hidup sederhana dan kebebasan manusia. Bentuk transaksi yang bertentangan dengan nilai keadilan. Ada transaksi riba atau bunga, gahar, atau ketidakpastian. Yang ketiga, ada talaki rukban, riswah, atau sogok menyogok, dan maisir, spekulasi. Surat Al-Baqarah ayat 275 berbunyi, Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatahobbatuhu syaitonu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba
wa halallahul bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'idhatun mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Al-Quran dan hadis mengenai riba ada pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada multiple ownership atau kepemilikan multijenis. Yang kedua ada freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha. Yang ketiga ada social justice atau keadilan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ada prinsip tauhid, prinsip amanah, yang ketiga prinsip kebolehan, yang keempat prinsip kerelaan, kelima prinsip maslahat, dan yang terakhir prinsip kejujuran. Pada ayat surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar untuk orang lain mereka mengurangi. Prinsip tauhid menurut Quraisy Shihab, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapat keuntungan, meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia. Karena itu, menurut Quraisy Shihab, jika keyakinan ketuhanan atau pesan moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan yang seimbang antara peluang dan kesulitan orang lain, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol. Misalnya, harga-harga kebutuhan pokok. Prinsip amanah. Amanah berasal dari bahasa Arab amunah, ya'munu, amanah, yang artinya dipercaya, jujur, atau lurus. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan untung, rugi, plus minus, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya dalam hidup bermasyarakat akan terrealisasi jika muamalah atau interaksi dan transaksi antar sesama manusia dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya. Pemberian amanah dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang. Jika ada orang yang melakukan transaksi dengan modal kepercayaan, maka orang yang dipercaya harus betul-betul memelihara kepercayaan itu. Jika pemegang amanah berkhianat, tindakan ini akan merusak keseimbangan. Prinsip amanah dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dua orang yang melakukan mitra bisnis untuk saling menjaga amanah dan tidak saling mengkhianati. Jika mereka tetap komit dalam menjaga amanah, maka Allah akan menjadi pihak ketiga sebagai penolong mereka. Namun jika mereka ada yang berkhianat, maka Allah akan keluar dari kerjasama itu. Arti dari hadis tersebut, aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. Selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya, jika ada yang berkhianat, aku keluar dari persekutuan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Prinsip kerelaan pada Al-Quran yang membahas
jual beli, menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Implementasi dari prinsip kerelaan dalam sistem ekonomi Islam disyariatkan khiyar atau kebebasan bagi pembeli untuk memilih dan melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau mengembalikan jika terdapat cacat. Prinsip kebolehan sesuai kaidah muamalah al-aslu fi al-muamalah al-ibaha hatta yadulla al-dalilu ala tahrimiha. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip maslahat. Maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudorotan. Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf. Allah berfirman pada surat At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, dan mu'alaf. Dalam konsep Islam, kriteria manusia terbaik adalah manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Khair annas anfa'uhum li annas. Metodologi ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibentuk berdasarkan pada sumber-sumber wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Metodologi ekonomi Islam lebih mengutamakan penggunaan metode secara induktif. Ekonomi Islam dibangun di atas nilai dan etika luhur yang berdasarkan syariat Islam. Kajian ekonomi Islam bersifat normatif dan positif. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan mengenai prinsip ekonomi Islam.